Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berkongsi cerita sedikit tentang keberadaan kita di Malaysia macam mana. Berada di Malaysia ya umumnya semua ya kita dari segi bahasa kita memang berbeda lah daripada kita Indonesia ya. Berbeda ya, sini bahasa beda-beda tipis lah. Tapi kalau kita cepat memahami bahasa cepatlah kita ni ya. Tapi yang saya sangat kagumi tentang makanan ya sini mula-mula pas saya datang ke Malaysia ni, tentang makanan yang terutamanya yang teman-teman saya bagikan kepada saya, yaitu yang namanya roti canai ya. Roti canai itu saya sangat terkejut mula-mulanya, karena di kita Indonesia sana makan roti canainya kadang-kadang pakai gula ya. Pakai ya tergantung selera kita juga lah. Kadang kalau martabaknya dia makan dengan pakai cabai bawang ya, kalau martabak Indonesia kita ya. Tapi kalau di sini martabaknya ya saya pun tidak pernah melihat martabak kayak kita di Indonesia sana. Di sini martabaknya kayak dijual di pasar malam, tapi ya berbeda negara ya berbeda lah ya. Tapi yang saya kagumi di Malaysia itu roti canai pakai kuah kari, makan dengan kuah kari. Ya mula-mulanya saya memang tidak berapa suka lah, tapi sekarang saya sangat ketagih dengan roti canai kuah kari ya. Saya mula-mulanya terkejut juga macam mana cara makan roti canai dengan kuah. Memang kita tidak pernah melihatnya lah. Tapi sekarang saya sudah takut dengan lingkungan dan dengan suasana sekarang ini ya. Jadi saya mau ingin sarankan kepada teman-teman ya, kalau pulang-pulang ke Malaysia ni, kalau tidak mencoba itu roti canai mama, canai mama dengan kuah kari, itu tidak sempurna teman-teman ya. Jadi yang pertama kali ke Malaysia mesti coba roti canai mama kuah kari. Jadi saya ingin menunjukkan kepada teman-teman apa itu roti canai kuah kari ya. Saya ingin tunjukkan yang bahwa kalau yang datang ke Malaysia mesti coba itu roti canai kuah kari mama ya. Karena first kali saya datang ke sini memang saya terkejut lah, karena saya pun datang ke sini, Maya dibawa saya sarapan pagi dengan kawan-kawan saya di kedai mama. Terus dipesankan saya itu roti canai ya, roti canai kuah kari. Saya memang terkejut lah mula-mula tengoknya ya, mula-mula melihatnya, karena kita di Indonesia sana boleh kita katakan tidak ada lah itu. Mungkin sekarang sudah menular lah mungkin ya, karena sudah banyak juga orang-orang Indonesia yang datang ke Malaysia mungkin sudah ada ilmu sikit-sikit ya. Tapi saya mula-mula melihat roti canai makan dengan kuah kari itu memang terkejut ya. Saya macam tersangkut terus di leher saya, memang macam tak boleh lepas lah masa mula-mulanya lah ya. Dari segi bahasanya pun, cara menyebutnya kita pesan makanan daripada kedai-kedai ya warung-warung lah ya, memang bahasanya memang berbeda lah. Kalau kita sana seumpamanya kita sebutkan tuh air minum misalnya dari Milo kalau kita sana kan sebut aja Milo dingin kan. Kalau di sini dia sebut Milo es, macam TOS, macam kopi ataupun Nescafe es ya. Kalau di sana kita kan sebut aja seumpamanya macam ya teh dingin, kopi dingin ya, Nescafe dingin kan gitu kan. Sini dia sebut es ya, jadi Nescafe es, Milo es gitu kan. Saya mula-mulanya first datang ke sini saya memang tidak tahu menyebutnya apa yang
saya sebut minuman itu apa ya. Saya pun ya malu-malu juga lah bertanya kepada teman-teman. Tapi kalau kita pikirkan, malu bertanya sesat di jalan ya. Tapi saya coba pengalaman lah, biar kita berani menyendiri dan memberanikan diri lah. Saya mula-mulanya minta dengan kedai mamak tu ya kopi dingin lah ya. Saya minta kopi dingin dengan kedai mamak tu. Sampai pekerja di kedai mamak tu bingung apa itu kopi dingin ya. Dia orang pun tidak berapa paham lah ya. Sebab yang kita sebut itu mungkin berlainan lah. Lala saya sebut itu kopi taruh es, kopi taruh es, baru dia mengerti lah, paham ya. Itu sangat lucu lah ya. lucu mengerikan lah ya. Kalau mula-mulanya ya kalau kita kesankan sekarang ya lucu lah, tapi masa permulaan kejadian tu memang mengerikan lah ya. Seumpamanya kita macam tidak dapat lah minum di Malaysia ni lah, kita ingat mula-mula ya. Sebab kita tidak tahu menyebut apa yang kita minat, apa yang kita hobi minum itu, tapi kita tidak tahu menyebutnya apa ya. Kemudian saya tidak pergi lagi ke kedai itu. Mungkin ada saya malu juga lah ya, malu juga dan mengerikan juga lah karena tidak tahu menyebutnya. Yang saya mahukan itu apa, saya tidak tahu menyebutnya, jadi terdahan lah macam keinginan saya tu macam. Tapi beberapa kali saya suruh kepada teman-teman saya meminum, seumpama saya meminum kopi es, kopi dingin ya. Saya pesankan saya dengan kopi es, dengan Nescafe es itu sudah terasa bosan lah ya. Saya ingin meminumnya ya. Masa mula-mula pertama ya, saya datang ke sini, saya ingin meminum kopi panas. Jadi ya mungkin sama lah kalau kita anggap itu kopi panas ya. Saya kalau di sini ya sebut aja kopi panas lah itu ya. Ataupun Nescafe panas, Nescafe suam itu ya. Maknanya kalau Nescafe suam tu separuh panas lah ya. Tapi saya tidak tahu menyebutnya ya, saya sebut aja kopi panas kan. Karena sebut kopi panas, karena di itu saja yang saya dapat pengalaman satu. Di terik matahari pun saya order kopi panas. Jadi macam terasa heran juga di tengah panas tu kita order kopi panas tu kan, heran ya. Tapi kita memang tidak tahu lah apa yang kita sebut ya. Apa yang kita mau sebut namanya tu kita memang tidak tahu lah. Jadi kisah-kisah perjalanan tu walaupun di Malaysia ni beza, memang lah beza itu bahasa dia kan. Bahasa Indonesia dengan Malaysia ni memang beza-beza tipis je lah. Tapi memang kalau kita mula-mula datang memang tidak paham langsung lah, tidak mengerti apa yang kita sebut ya. Karena percakapan sini memang beda lah, percakapan ngomong kan beda. Jadi itulah teman-teman yang kisah hidup saya di Malaysia ni. Masa mula-mula saya datang lah saya ingat saya tu tahun 2000 lah ya. Saya sudah datang sini tahun 2000. Jadi kalau buat masa sekarang ni ya, saya pun sudah banyak kali lah balik Indonesia, datang ke Malaysia. Karena saya pun datang resmi lah di Malaysia. Saya ditanggung oleh company kerja saya lah ya. Saya pun ya sekarang sudah lumayan lancar lah, karena apalagi yang setiap wilayah tu kan lain bahasa dia. Macam bahasa KL tu lain, macam bahasa Terengganu tu lain, bahasa Kelantan lagi lain. Kalau kita sebutkan macam bahasa Terengganu, Kelantan tu, kalau kita mula-mula tu janganlah cerita. Bahasa KL pun kita tidak berapa paham, apalagi bahasa-bahasa macam Terengganu, Kelantan tu, Kedah lagi lain ya.
Jadi sekarang ini sudah lumayan boleh kita kawal lah, itu setakat bahasa KL lah. Sudah bisa kita kawal walaupun tidak 100%, 50-50% kita sudah paham sepenuhnya lah ya. Jadi itulah perkongsian saya buat teman-teman ya, mula-mula datang ke Malaysia ini. Saya sekarang ingin mencoba lagi kisah permulaan saya itu roti canai kuah kari kedai mama. Mari kita coba. Nah, inilah teman-teman roti canai kuah kari. Nah, ini kuahnya. Mari kita sengat dulu ya. Gimana rasanya? Saya mengenangkan kisah saya yang dulu. Inilah roti canai kuah kari. Nah, ini. Ciluknya kena dalam-dalam ya, dapat karinya ya. Saya sudah ketagih ya. Juga kalau yang pertama datang ke Malaysia tidak mencoba nih roti canai kuah kari yang sempurna. Namanya jangan lupa like, subscribe lah, bawah, komen.